nggak ketemu. Sulit sekali, sangat sulit. Pokok poinnya kan di sana sebenarnya. Yang bikin menarik itu kembalikan ke dalam diri. Iya, itu ya gimana itu? Balik lagi ke dirinya sendiri. Gitu. Belajar titen itu penting. Ilmu yakin sama ilmu tidak. Iya, titen itu penting. Oh, ya hal sepele lah, kayak dulu sampai ngomong kunci jeblok dibahas. Itu sepintas omongan apa itu? Kunci jeblok dibahas ya. Memang sebenarnya itu gerakannya gerakan Allah. Iya, artinya di saat kita belum bisa memahami omongan opo itu, nggak jelas omongan itu. Nggak paham. Paham. Begitu kita udah berjalannya waktu sering ini, ternyata memang setiap apa aja bisa jadi petunjuk. Kesandung dari petunjuk. Petunjuk. Oh, berarti saya nggak boleh ke sana. Artinya kan Iya. di alam ini sendiri kan sama berkali-kali katakan kan bahwa alam semesta itu selalu memberikan petunjuk, itu bisa dari mana aja. Contohnya mendung itu tandanya arah hujan. Iya. Kayak gitu semacam itu. Ya semua kan ada tanda ya sebenarnya. Walaupun orang mungkin ya antara percaya dan tidak, yang paling gampang itu ya yang kelihatan anggota ayam mau bertelur aja ada tandanya kok. Potong-potong boko. Iya. Wong arep loro jane wis krasane awak iki. Terus Terminan. Kuwi cepet ndang diobati apa ndang kerian apa ndang pijet, iya. ndang usaha apa istirahat. Kadang-kadang kan ditahan karena kesibukan. Ya artinya di saat loro sendiri, kenapa ya saya kasih sakit? Koreksi diri. Nah koreksi diri itu. Ya itu yang saya suka dari jenengan itu, suruh mengkoreksi diri atau kembali ke hati. Yang saya notice itu. Kalau ada apa-apa kembali ke hati, kembali ke diri, kembali ke hati. Justru saya mulai mengenal itu tanda-tanda itu ya karena ya semua tak kembalikan ke diri saya. Semua kejadian-kejadian walaupun ngomongnya sakit tuh. Itu semua orang sebenarnya kalau udah punya ilmu itu kan begitu ya. Iya Aslinya. Sama ya. Sama. Tinggal mau nggak ninteni. Iya pada Setiap kejadian, mau nggak dia peka terhadap dirinya. Kalau bahasa umumnya peka mas. Peka. Iya. Peka terhadap Ya keadaan. setelahnya monggo lah gitu. Tapi ya itu. Ya kalau dulu mungkin belum mengkaitkan mas. Dulu juga udah mungkin ya. Sampai saya itu pernah niteni mas. Niteni. Dari sampan itu. Ya. Dan itu jadi artinya jadi satu keyakinan. Apa yang saya katakan. Contohnya gini. Kok ban saya bocor ya? Iya. Ban saya ada yang bocor. Kempes kok. Tak tarik apa yang salah, apa yang benar. Ketemu juga. Dengan keyakinan saya. Ya, yang saya cerita di Jalan Baru, saya punya duit 5.000. Ya. Ada anak kecil minta-minta. Karena lampunya itu merah, kita berhenti di situ. Karena merah, kuning, ke hijau kan nggak lama. Menentukan antara pikiran apa hati. Iya. Tak kasih apa enggak? Tak kasih apa enggak? Padahal duit saya 5.000 kan. Baru akhirnya lampu hijau kan. Kita bablas. Udah bablas, nganterin istri pulang. Pagi-pagi di jalan itu ada jalan becek. Kita lewat jalan becek ternyata itu jeglongan, lubang, bannya kempes. Setelah ban kempes kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang lebih dari 5.000 nambal ban waktu itu. Pas sudah bannya ditambal tukang ban, berapa Pak? 5.000. Akhirnya apa kejawab? Memang ditolong Allah karena nggak lebih dari 5.000 kan, pas gitu. Cuman andai kata saya kasihkan di jalan baru tadi anak kecil tadi, mungkin ban saya nggak kempes. Itu buat motivasi. Iya. Buat ngonceng yang lain. Saya naik kemarin ya kejadian motor saya kempes. Pulang dari pabrik itu malam. Ya sudah tak geladak lah, ajar lah. Sekalian. Enggak sayang banyak gitu ya? Hah? Peleknya nggak rusak? Enggak. Banyak yang rusak sekalian. Iya, mikir saya gitu. Tak bawa pulang aja kan. Nggak ada anginnya. Kempes, posisi kempes. Pes. Tapi di geladak. Iya, tak naikin. Tapi nggak kencang pelan aja. Akhirnya sampai rumah. Besok pagi, aduh ban kempes. Ya udah, nggak apa-apa lah wes. Gue pulangnya saya beli ban. Bandan lagi. Nggak ada anginnya. Entah kenapa saya di tikungan itu terus lewat ada tengkorak ban.
Itu berhenti di situ. Malam-malam. Pagi-pagi mau berangkat Mau kan, berangkat. malamnya pulang jam 11 malam. Oh iya, malamnya kempes, udah Kempes, kempes. pagi. Taruh rumah. Nah, mau berangkat kan masih kempes dong. Malam belum diberesin. Ya, jam 11 malam kan udah nggak ada. Iya. Berangkat lagi. Pagi berangkat. Nah, kempes kan nggak enak. Hmm. Tak isi yang penting sampai pabrik, nanti dari pabrik pulangnya tak ember, tak pompa. Di situ tak kasih 2.000. Saya dipahami nggak usah Pak. Pabrik lagi. Sampai sekarang alhamdulillah nggak bocor. Aneh ya. Aku sampai Iya. kocokku mau sumpah orang anggangan. Lah ya kudune kan wis digeladak pabrik sini kan hancur ya. Ya nggak tahu namanya sekarang alhamdulillah nggak apa-apa. Berarti kalau sedekah 2.000, kedua 5.000 pas 10.000 yang ngasih. 2.000. Ngasihnya 2.000 juga lebih kan? Enggak. Ya 2.000 doang. Iya, ngomong tak kasih 2.000 dong. 2.000 berarti. Alhamdulillah sampai sekarang lo nggak ada yang bocor. Oh iya berarti sampean ke ibu kalau ke istrinya 2.000 itu kalau di servis sampean ada kekuatan berarti. Enggak kempes sampean. Saya pun penasaran sama tak ceritain, masa sumpah urung tak tembel aku. Bisa nanya ya, ini kon penelitiannya jajan luar biasa itu. Orang kempes loh aku. Lah iya. Aneh kan dia. Ya saya pun nggak ngerti itu apa aku. Termasuk keajaiban model itu. Ya saya nggak tahu itu. Enggak logika tapi ada. Kalau saya meyakini bahasa udah Tapi diganti. ganti lah sekalian. Ganti. Tapi nggak sampai sekarang enggak ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Ini kejadian beneran gitu, bukan katanya itu saya alami sendiri dong. Dan tentang ban jam 11:30-an lah. Udah karo Reres, ceritanya Reres sekolah. Tak gue ceritanya Reres sekolah. Jurusan pajak kok bisa dilukir. Itu kan res nama lu res. Siapa? Pak ngawur Pak. Ngopo res? Ya ini nih pengalaman akuntansi minimal 3 tahun. Nah, ki wong pajak lagi lulus, Pak. Kira mungkin lah, res. Nek rezeki harus kuwasa dikeki. Kowe iku ya kentompo. Iya. Wis tak terne ayo. Sampai tak terne tempatnya. Iki sing lamar oke juga. Oke. Akhirnya diterima. Diterima. Telepon saya. Pak gimana bisa? Udah sabar, res. Kalau enggak nanti enggak usah Terus ya. tak terusin. Yang penting masuk dulu aja. Pasti kamu perkenalan dulu. Nggak mungkin langsung suruh kerja. Kira-kira baru kerja 3 harian. Yang orang yang ngurusi pajak itu anak Balaraja kecelakaan. Jadi pajak itu juga diurusi. Akhirnya, kamu bisa nggak ngurus pajak? Ya bisa Pak, uang sekarang di pajak. Ya udah kamu urus sih. Akhirnya langsung diurusin terus. Bisa. Setelah 2 minggu yang kecelakaan itu masuk. Yang tadinya dipajak itu. Nah, ternyata dia selama 2 tahun mau resign karena nggak ada tempat. Bertahan, dia bagian akuntansi. Lukir. Hanya dilokir kok. Percaya nggak ada saat ini? Itulah pembuktian ya. Ya, mau kita nyangka gimana Makanya faktanya? nggak bisa disangkal begitu nyata. Begitu. Nyata. Nyata. Kejadian nyata. Ya kayak mandel dulu itu. Coba gimana caranya? Iya. Coba terangkan logika. Saya aja nggak dapet itu. Iya. Ambil jatuh sendiri. Jatuh batuk. Pagi-pagi saya mau berangkat itu belum mau kerja. Lagi nyambung batuk. Kutuk. Wah. Masih yang mandel ceblok batuk. Darah keluar. Kasih air SLS. Sampai sekarang sembuh. Itu kemudahan-kemudahan. Padahal waktu itu saya masih belajar-belajarnya meditasi. Dari tiap malam ya Allah. Lilih kan pikirannya anak saya, pikiran tak serah bukan hatinya, pikirannya anak. Mau dioperasi gitu. Supaya ngikutin res operasi aja res. Kamu kan masih masuk jam sospek. Nggak usah dipikirin, takut pak. Berarti kan takut kan di pikiran. Nggak mungkin hatinya dong, hatinya seorang nggak takut, pikirannya. Iya ngomong sama meditasi, ya Allah, lilihkan pikiran anak saya supaya mau dioperasi. Dia nggak tega tiap hari lihat kesakitan amandel. Tanpa operasi gitu. Tanpa operasi. Cuma watuk ceblok ambil. Itu apakah kita mau pungkiri? Tidak bisa.
Tidak bisa. Dan itu tidak secara kebetulan sebenarnya. Ya Ada yang mengatur itu ada yang ngatur. Nggak ada. Cuman kita memang baru belajar. Oh, itu masih, mengartikan itu. iya masih getol-getolnya. Getol-getolnya banyak mendekat. Sebenarnya udah dekat, cuman kita ini harus mendekat. Ya Harus memang mendekat. banyak hal yang membuat yakin itu bertambah itu ya karena bukti. Karena bukti. Kecuali Iya. tanpa ada bukti. Oh, karena bukti. Bukti kita merasakan. Dan kenapa kita harus cerita itu karena saya duluan membuktikan. Orang mau ngomong apa tuh monggo kan. Kembali Tapi yang sama saya masing-masing. alami ya kembali semua kok Pak. Kan nggak bisa orang seperti kayak saya. Saya nggak bisa seperti Mas Agus kan gitu. Kembali ke dirinya masing-masing. Kita bersyukur masuk Isra terapi. Loh, ya, ya. Nah, ilmunya ilmu Isra. Ya, artinya- Isra itu setia hati. Tapi banyak yang setia pikir. Bukan kalau orang Isra ya Isra semua. Tapi ada orang yang setia pikir. Ya, Karena yang dibalik pikirannya banyak yang masih macet di pikiran. makanya saya tuh waktu dapat nasihat dari Mas Kono. Dit, ya man dit kan. Wong Esa kok urip ketua tuh itu pertandaan ketemu Esa. Tak tanya, apa maksudnya? Bisa manuk ae tegati lolo kok. Sampai goleki nek gak ketemu golek ana. Saya tuh apa dimaksud itu? Tak renungkan, terus ya Allah, belah jika aku kendali belah betul yang dimaksud itu. Alhamdulillah apa yang dimaksud itu saya akhirnya begitu. Ini ya saya nggak nanya lagi karena apa yang Udah bisa nyimpulkan. iya karena yakin simpulannya ini. Dari yang dalam membuktikan. Iya. Tapi ukurannya bukan kaya kan? Enggak lah. Betul-betul itu misalnya orang Isya kok udah betul-betul itu berarti mengambil ilmu Isya. Tapi ukurannya bukan kaya kan? Iya enggak. Artinya Bukan harta ukurannya. bukan. Tapi ya safety and healthy lah. Dia selalu sehat. Ya selamat. Ya pemain apa kebetulan dia selalu Enak. kono. Ya mulah bayar enak terus. Mulang banyak terus itu. Mulah bayar. Mulang banyak ada. Ya nek wong ketua-ketua iki jelas bar ngene kok ngene nang terus ngono kuwi ya. sapu situ ngono kuwi ya. Ngono kuwi nek golek jati diri lah kamu. Enggak bilang koreksi diri bagi diri intinya. Itu yang saya suka dari sampean pas ngono kuwi kuncinya mung siji. Balik ning awake dhewe sendiri. Itu saya belajar di sampan itu setiap apapun tak kembalikan ke diri saya. Hampir setiap apapun tak kembalikan diri saya. Ada yang salah. Apapun itu ya. Apapun. Pokoknya sih gak pas gitu aja tak kembalikan diri saya. Nah, dengan segala sesuatu dikembalikan dirinya kita dan mau menerima, itulah menemukan ketenangan. Terus kan punya rumah, bangun rumah, ngeblok sebelah itu bisa ikhlas itu gimana itu? Ikhlas saya, pasti ada yang salah. Oh gitu rumusnya. Iya, pasti ada yang salah. Bangun rumah, tukangnya yang masalah apa settingannya yang salah? Apa dari spiritualnya mungkin ada yang kurang sedekah apa gimana gitu? Lanjut. Ya, artinya memang dari awal itu ternyata udah masalah. Sebelum tukang kerja baru tak kasih uang itu harus diingetin. Oh, tukangnya memang masalah ya? Tukangnya. Oh, itu peringatan memang nanti tukangnya itu masalah di kemudian hari ya? Ya kan dia Iya, iya. bilang, Iya. ya tukang kuwi ya bener. Masa lah sholatnya kan rajin. Nah, Iya, semua iya. kalau sholatnya rajin kurang wis. Nah, saya tertipu situ Tertipu. ternyata begitu borong tempat saya baru dengar belangnya ini orang nggak bener. Wes bismillah gua uga neng aku. Bismillah ya aku. Terus dikai tondo, waktu mulai bangun ngebluki rumah sebelah. Ah. Wong wis bingung, pasti nggak ada ya udah wis biayanya aku lah. Ganti kabel malah dicor sekalian. Tak cor kan wis pasnya. Ujung-ujungnya melayu kan. Iya. Cek gue dulu 15 juta. Melayu suwe. Itu uang saya golek wis gak usah wis ikhlas nih. Nah mau ngomong ya kita juga nggak punya uang padahal. Tapi yakin kan ada jalan. Ikhlas. Ikhlasnya wis. Padahal dulu namanya ikhlas gak kenal. Nggak kenal wis ikhlas ya wis. Mesti Aduh. Allah berkehendak yang lain ada
Ya alhamdulillah nggak ada korban. sebentar kembalikan ke hati, sebentar larikan ke Allah gitu kuncinya. Iyalah, tetap segala sesuatunya kembalikan dari atas. Ya maksudnya sebentar nenek setiap kejadian larikan ke diri, larikan ke Allah. Introspeksi diri terus larikan ke sana gitu. Pasti. Itu kaitannya, kalau udah ngomong introspeksi ke diri kita ya mesti ke sana. Kembalinya ke sana. Kalau nggak sana ya dipertanyakan lagi. Dan kadang-kadang kan setiap masalah kan jadi pusing sih mas. Ya karena dia sebenarnya gitu. Setiap masalah pusing itu belum beliau terima di dalam dirinya. Karena dia pakai pikiran, nggak pakai hati. Iya, kalau udah ini ya saya kan masalah. Oh iya. Oh iya. Adanya masalah. Iya. Contoh aja waktu saya mau IAS itu kan nggak punya bayar 28 juta, nggak punya uang. Pasrah aja saya. Mau yang mana? Masuk Trisakti Waktu PNS masuk Trisakti 28 juta ya? 28, saya nggak ada duit. Duit ya, waktu ya ada sih, cuman nggak cukup. Nggak cukup terus Pak Espuro ya. Mungkin tahun ini belum bisa kuliah di Trisakti, tahun ngarep aja, terus Pak Topo. Tapi sambil berusaha. Ya dalam konteks pasrah ini, terus gak bisa karmus. Enggak maksudnya kan tahun guri, selama setahun ini nggak ngasih setahun. Ya kan berusaha kan. Tetap berusaha. Dalam pikiran mudah-mudahan setahun guri kok ison. Tapi jawabannya nyampe setahun apa sebelum setahun udah kejawab gitu. Seminggu. Malah seminggu. Wih lucu deh. Tapi aku tak mau meditasi terus. Ya Allah biar jalan, mudah-mudahan jika anak saya kalau memang tahun ini bisa kuliah, baru uang nggak punya itu kan. Dilalai yang jadi konco. Halo, ya kabar? Kabarnya apa? Tinggal ngomong. Wih, konco SMA. Kabarnya apa? Aduh, aku ngomong loh, ngomong iya teman. Ngomong, harus mulia kalau duit. Ngobrol. Karena nggak percaya kan? Akhirnya percaya. Dia sing gede ku. Alhamdulillah. Jane aku yo gelem mbok sing duwe. Nek aku yo bingung lagi balik nih ya. Wis kok gampang. Enggak, soalnya aku yo sing ditanggung liyo. Setahun aku yo karo aku ora wani ya. Terus terang jane yo pengen itu nguliah iki. Nek aku gak wani nyaure. Wis lah sak duwemu 2 tahun atau 5 tahun. Malah tatak ya. Tenang. Wong ora tau pelungi. Ya berkota sekolah ya. Kanca Saudara enggak? Hah? Mau sedulur enggak? Enggak. Cuman kanca sekolah. Kanca sekolah. Itu berarti digerak dengan ada semua saudara. Aku yakin ini gak Gustavo sing gak mungkin. Ya gitu. Ya kan selalu juta. Iya. Tenang. Sampai selalu juta. Alhamdulillah. Tapi 2 tahun, 5 tahun sakarepmu. Nah, alhamdulillah enggak sampai setahun. Pirang sasi tok aku izin tak balik ini. Terus aku wis enek. Itu kepercayaan yang mahal itu ya. Ngono dibalik nih kan. Iya. Tak transfer selalu juta dibalik 5 juta. Iya. Memang anugerah. Terus iya gak percaya nih, kenapa? Berkat meditasi ya, mulai yakin aku ya. Karena terbukti. Ya, meditasi. Tapi aku ya pasrah ya Allah, nek gak duwe, nek gak iso ngundahnya aku yo wis semeleh terus tau. Tapi waktu itu belum sholat ya. Sholat lahir belum. Urung saat itu belum, tapi udah mulai. Udah mulai ning awal udah ada. Tapi mau tahu waktu itu kan saya pernah ngomong. Saya mau sholat kalau pas weton saya. Lo jelalah kebetulan yang kejadian ini. Sholat kok yang menunggu hari weton. Enggak, saya yakin itu. Iya. Ternyata Kejawab kok. Pas weton saya juga itu. Mana mulai langsung buku sholat. Aku sholat dari sampai ini bocok kok gak ada gitu melok minggu orang mudeng aku. Orang mudeng. Mulai kok langsung golek muter-muter akhirnya aku langsung pulih. Buku-buku kayak buku tata cara sholat itu. Luar biasa. Harus sholat langsung beli. Latihan sholat nanti bukunya buku yang buli. Tapi alhamdulillah ya. Jadi saat nakal-nakalnya awalnya kelakuannya apa kadang nek ketolongan kuncinya gitu. Saat nakal-nakalnya kan nganggo hati mas. Nakalnya gak ngawur. Nakalnya ini gak
nakalnya itu enggak kriminal atau enggak manggar molimo lah kesannya. Enggak. Nakal remaja, nakal remaja. Ini geritan, ya rata-rata juga secara pribadi saya nggak pernah punya masalah. Belok konco ini. Yang asli masalahku dewe, ya hitung jari sepuluh aku deh. Yakin saya. Tinggi masalah ini. Tapi rata bilangin masalah itu. Belai masalah kok. Nah, itu mungkin penyelamatan karena sering nulungi uang. Iya. Cuman nek biyen kan nulungi uang karena gelut kan. Gelut. Nek saiki sing ngene kan beda. Wis jamane ya ora. Terus putu ya. Ilmu rasa itu indah. Sampai saat ini tinggal rasanya kan menikmati hidup. Makanya waktu almarhum Wigis cocok yang ketemu Poleng. Sopo Poleng? Wis orang aku kan. Sopo Poleng? Sangat menjenengan. Jenenge sangat. Sopo Poleng? Wis cocok temune Poleng. Wah, preman iki men. Wah, sing ngombe wis ikan ngombe. Tempatnya juga. Wah, wis cocok iki. Malah waktu diajak kumis sama ngomong, ayo Mas Poleng, ayo. Molas lah. Kok ngene? Wedan jahe. Kan akal. Mana ada preman wedang jahe. Kita pikir mesti ngomong. Kumis Kumis mana ya kaya ngono kae kan. Wah, iki mesti mendeman ya. Mendem. Oh, wedan jahe ya. Wis lha opo. Mana ya sik rada acuh ae kan. Tapi arep ditak ning ngulokne obrol-obrolan. Nang hati masuk, kesentuh. Kesentuh. Itu turunnya hidayah. Gusti Allah ngaturnya lewat pengeset juga ternyata. Sebenarnya udah ada semua, tinggal kuncinya doang gini, klik gitu. Kan ibaratnya lain mencari kan udah puter gitu mas. Yang Indonesia itu puter sampai. Tinggal kuncinya buka kunci. Wah, mumet itu ya mas. Mumet. Antara iya dan enggak bukan hati pikiran saya. Pikirannya, percaya enggak? Sampai mulai era isor, enggak rumahku lho. Muter-muter Sudirman. Dia bisa ngejak ini tak gigetak oleh malah mentok kumis metu. Mas nanti mas, aku harus mulai bingung gak rumahku aku. Lu sampai rono, aku mumet gak rumahmu. Dia tak pernah ikan kumis. Bisa nyata ya Allah. Diterne. Ini kan logika. Terus mulai penasaran itu. Penasaran dengan bukti-bukti. Iya. Penasaran dengan bukti. Enggak. Penasaran waktu pertama ngobrol ning ngono itu kan penasaran terus. Wah, awalnya berarti ngono ya. Awalnya antara pikiran dan hati itu bertentangan. Pikiran. Pengen tahu sejatinya ngono ya. Iya pikiran. Kalau itu pikiran bukan pikiran hati, hati nggak masalah. Pikiran saya yang kacau. Terus mulainya rada tenang dan sebagainya itu awalnya gitu. Sering Panas ngomong. atau belum dulu? Bukan. Sampai ngomong dikir kayak dulu. Belum dikir ya? Banyak dikir. Karena saya ada sedikit keyakinan itu, kayak pas gitu di kejawen Oh iya. Ngomong kejawen. Kejawen. Iya kejawen. Islam neng kejawen. Pikir, wis pendak neng dia berusaha untuk pikir. Iki pikiran hatiku, pikiran itu. Karena saya nggak tahu tak serah nih, wis monggo lah aku. Yang penting pikir. Yang penting aku pikir. Tapi yang pikiran atau hati saya nggak tahu. Banyak. Ini pikiran hati. Pikiran itu sekarangmu hati. Penting aku pikir. Wes pokoknya neng perjalanan opo wes. Nek setiap perjalanan pikir terus. Hukum sholat waktu itu ya. Belum. Ngenteni di beton. Sholatnya ngenteni beton nih. Tapi semua kejawab. Iya kejawab. Kecuali omongan saya nggak kejawab. Saat mau sholat itu kan, terus orang mau sholat. Gula itu kan ngajari, akhirnya melu. Iya. Melu terus ada tanggalan di pantauan. Tanggalan jeblok kok jadi pas ketonku. Itu kan bahasanya Allah itu menggerakkan tanggalan kalender. Delaya cepet, pakonnya cepet nih. Digeraknya terus jatuh sampean. Kalau jatuh sampean nyenggol sampean harus ngambil kalender itu kan. Pas didelok, plek, hari beton saya kan. Wah, merinding gitu. Semua merinding itu. Semangatnya ya pulang dari sholat langsung nyari buku sholat. Enggak minta, wah tuh sampai apa? Itu tulisan Arab ya.
tulisan macamnya sing tulisan Latin ya. Enggak Arab. Arab bisa Arab memang. Semua Arab. Karena tulisannya Arab, Latinnya Arab. Ya iya. Nah. Bukan tulisan Arab. Iya. Yang dibaca Latin ini. Nah. Soalnya dia dari Turiman. Awaknya anak Terus gambar. mulai hampir ini tak bocor, Al-Quran tak bocor, terus tapi bahasa Indonesia nih. Tak sing nganu tak sampai tak salinin, tak ketik, tak print. Itu sholatan karena bahasanya sholatnya sisa tapi tuntunan lu ngerti ya isinya belajar kok Jawa. Ya, waktu itu yakin bahwa petunjuk malu awalnya di malu. Quran ada semua petunjuk. Tak waca terus bendengi mek maca ngene. Bendengi. Jadi proses Arab sholat ini lu baca tulisan Latin ini suwi juga ya. Nek Berhari-hari. enggak nek salat tuh. Enggak tulisannya itu. Berhari-hari maca Arab sholat itu. Enggak bacaan sholat itu. Enggak. Selengnya apa? 2 malam. 2 malam. 2 malam Pak. Musuh betul sebagainya. Iya. Mungkin ciliannya udah pernah, cuman terus Kan terus setelah lali. diajari, cuman kan nggak pernah melakukan sholat. Jadi kayaknya menang dia nih. Terus mulai ya kayak poso lah kan nggak pernah. Yo. Tak pernah poso. Nggak pernah poso. Malah poso tulisanan tuh. Mulai timbulnya ngobrol-ngobrol tuh. Saya nggak akan mati karena lapar ini. Kuat tadi malah kuat. Wah, Nggak mungkin aku malah. alhamdulillah saya ini poso. Biasa. Wes. Ya nek poso enak itu nek istirahat gak terus duduk nyari nasi. Nah, kuwi tanggung motivasi juga. Gimana kuwi? Bener. Nggak repot. Gak repot. Nggak repot. Kan ceritanya kan zaman waktu kuliah saya kan susah nyari jauh nyari nasi. Nek aku gak istirahat ning kene tok sholat langsung masuk kan enak kan. Gak repot-repot. Terus ya hemat. Akhirnya kan iya bener juga ya. Kan tapi ada niat gitu loh. Ada niat. Ada niat poso bisa. Jadi enak gak repot. Nek gak poso kan besok nggawa kopi koma. Nyiapin sarapan. Terus kok apane mangan neh kan repot. Terus akhirnya nek pas ngono kan kowe wis mau sahur tok, besok berangkat istirahat gak mangan, mulai kerja, mulai kuliah kan wis wis tinggal mangan tok. Jadi enak. Ya semua nggak sederhana proses. Disikapi, Nah. sebenarnya kita pintar menyikapi, bukan pintar lah. Kita belajar menyikapi setiap masalah itu, nek disikapi dengan enjoy, disikapi dengan positif itu jadi ini enak, Ya sampai enak aja. makan terus sama ngomong apa-apa dibuktekne itu saya itu kan banyak kejadian Iya, cukup teknik itu. Satu raras amandel bingke terbukti. enggak sampean ngomongnya apa-apa nek apa-apa iki masih dibuktekne. Kalau nanti kita melakukan sesuatu yang ganjil, jangan kita buktikan. Oh iya, yang negatif ojo. Yang negatif. Negatif ojo dibuktekne. Waktu parah. Jadi ini nek motor nek wong biasa kan dolanan seneng. Tapi nek nganggo rasa, saya rasa. Wong edan wae ngono. Gak percaya buktekne. Iya, itu enggak boleh. Tapi ada pembuktian pertama. Langsung masuk rumah sakit. Belum dino petang dulu. Ini anak kayak gimana ya? Akhirnya apa ya pedih juga ya, malah hati-hati banget. Yo hati-hati. Ya. Ustaz tangane bedel. Oh, buktekno wae. Langsung 5 menit. Jadi kena press tugel. Mana yang merasa bersalah waktu itu? Waktu itu ada mobil. Ibu kandhanono wis tuwa, luwate gak jelas. Neng iki tak kon ngomong diterme wong mobil ya nek ngarep motoran dhewe kandhanono. Nek karo kowe kan wedi. Yo, kita ngandani. Ya aku gak ngopeni. Gak tekan aku. Bengi pendak bengi sira ya Allah. Iya ibu. Sadarno ben gak mbak motor ya Allah semua nggo sak kersa. Pripun sampai kak mbak motornya. Saya nggak tega untuk nasihatin ibu saya. Hitung dino. Dek ibu tangannya coklat. Cuk semenjak itu kan nggak mbak motor. Coklat tangannya. Baru digondok bebek plese.
golek rumah sakit, ojo sampai diamputasi. Nah, diamputasi golek Tangerang. Gak dipenahi. Ya wis. Kalau itu dia. Wedi ya kan. Bukti-buktinya aku iso diaman mobil Pak Dip dia. Omongannya doa Mandi. Oh, Karena jenengan melek terus mas. Iya. Nek pengen mandi melek, nek pengen sepi poso. Dan jenengan melek tanpa sengaja, melek. Iya, waktu itu kan nggak tahu. Nggak tahu rumah aja, tulis belum tahu. Yang bikin kita dijabah Gusti Allah itu kan karena kita sering melek itu. Melek. Nah, dulu kan Melayu nek melek. Orang betah melek. orang zikir. Enggak. Waktu itu kan nggak kenal. Nggak perlu ngerti. Nggak kenal. Cuman saya memang nggak pernah tidur sore. Ya, rata di atas jam 2, jam 3. Besok wis tangi. Nah, aku dipeseni karo lekku itu wong kuwi ngawi gereja kuwi anu mangan tuh. Wong iku biyen nek tirakate. Nek wis wani tirakat, kalau tanggung jawab ya tetep. Ojo ngurangi tanggung jawab. Makan bila mbok sama melek kok Padang tetep harus kerja. Enggak oleh. Makanya ini sih dikalingan karo Pak Lek itu yang dikatakan tirakat itu kan malamnya melek, paginya kerja itu tirakat. Malamnya melek, awalnya dulu bukan tirakat, ganti tidur. Iya, malam berarti ya kalau mau melek bengi apa ya tetap tanggung jawab aja diralek nih kerja ya kerja. Kan Gusti Allah nggak tidur, kita ngurangi tidur juga. Gusti Allah suci, kita belajar resik juga. Gusti Allah nggak makan, kita ngurangi makan juga. Gusti Allah itu masih sabar, awalnya latihan sabar juga kan. Mendekati sifatnya akan dekat. Ya karena banyak bukti-bukti, masa mau ingkar kalau bukti. Kita aja kalau saya. Iya. Ya, mudah-mudahan membawa inspirasi motivasi buat yang lain. Tapi belajar itu bisa memang mulai ngobrol-ngobrol sama Kiai. Setiap apapun tak kembalikan ke diri saya. Dirasakno. Ya pokoknya apa aja tak balik nih awak. Mulai gak pernah nyalani wong liya, gak pernah nyalani orang Enggak lain. mau nyalain orang salah, enggak pernah. Emang kujine kuwi ya. Nenek apa wae aja nyalani wong liya tapi Balik ke diri kita. Sampai Allah ada masalah juga. Ya itu proses yang cukup panjang juga itu. Iya. Karena terus dipelajari terus. Dan itu butuh ilmu kita sama ilmu yakin. Ilmu kita kalau ilmu yakin. Tapi alhamdulillah bahasanya mak nek wis ngerti ini semua permohonan kita itu kejawab semua ya. Iya. Terjawab semua itu. Jika yang belum memohon yang belum, tapi semua yang selama ini kita batin itu Allah siapkan semuanya gitu ya. Iya. Sampai keluarga, sampai cucu, sampai semuanya, sampai urusan kerja, urusan apapun, jawab semua. Setiap masalah mudah penyelesaiannya, setiap sulit gampang, setiap susah ada diberi kemudahan. Reres untuk kerja kayak ya tirakat wae ora sebentar. Belum tak ya Allah karena rezeki sing cedak ya Allah. Kawi itu audit yang di Poko, nang Bandung, Pamu, pulang anu apa nang Sulawesi. Terus kita itu sama. Nek daripada itu dia seorang di kono mendingan melok anake yang lho ibu sama. Berarti bahasanya biarkan Allah yang ngatur itu ya? Ya Allah, punya rezeki, pintu segala, ya nggak jauh-jauh. Penuh wis, bunga apa terserah monggo ya Allah. Pak Fahmi, jadi kecil biar sedang. Terus pangaian, jalan. Iya. Kan pangaian. Jelalah itu aslinya ada ya? Jelalah itu aslinya ada itu? Jelalah itu ada. Jelalah itu ada, cuman nggak semua orang meyakini. Sebenarnya nggak ada. Jelalah itu kan ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Jelalah ketompo, jelalah Bukan jelalah itu kan Kejawab. ketidakmampuan kita. Sebenarnya udah diatur. ya berarti jelalah itu kan kesannya Allah. Nah. Jelalah kesannya Allah. Iya, bahasan jelalah itu karena ketidakpahaman. Artinya, jelalah itu di saat kita berdoa dan dijabah, nggak ada jelalahnya, nggak ada. Tembung jelalah itu kan nggak paham. Andai kata saya sudah paham, dia nggak jelalah. Iya, udah diatur Allah gitu. Terus diatur Allah. Karena apa? Karena doa kita.
andai kata saya nggak berdoa terus mungkin nggak, Masih agak diperpanjang nih kalau nggak. iya nggak dijawab, misalkan begitu. Iya iya. Wah meninggalku ya Allah, kayak bukaan pintu rezeki ini, aku nggak ngomong jalur kerja, bukaan pintu rezeki. Jadi tirakat mulai. Bener, ati tirakat terus res, motormu jalur harus poso, ini cocok. Iya, iya. Bahasanya ini ditupu ya. Bahasanya mah disarani nyedak yang poso itu kudu resik, kudu nyedak, kudu poso bahasanya kudu tirakat gitu. Ya nek wong ngertine kan kontenes nasibe menak-men kan ngono ngertine. Ternyata bapaknya tirakat terus saya juga sering poso bareng. Lulus kuliah, res, bapak tugasnya selesai ya, wis kuliah nyawa. Malah kerja nggak kerja bukan karena ijazahmu, tangan langsung. Selama udah dibuka nih pintu rezeki sendiri, baru boleh ijazah. Tugasmu nanti kayak gini, tugasmu apa? Ya pak, dari sendiri. Betul kan ya, selain aku diri, pendapatan yang res, wetonmu, lungo, sampanku kedua yang beli, yang dan bukakan pintu rezekinya, bukakan pintu rezekinya, bukan kasih kerjaan, bukakan pintu rezekinya. Terlepas apapun yang penting dapat rezeki. Budak opong pun sebenarnya, ya, dan kok kesannya kok plak gitu. Iya, kesannya plek kok menak menasib gitu. Ternyata kan ada tirakatnya, ada nyumbun, ada doa, semua itu Allah yang berkehendak, tapi atas doa kita gitu. Iya. Karena diridhoi, dijabah. Nah ini yang kadang-kadang orang kan lihat dari luarnya doang. Makanya kan Kalau nasibnya menak men kan sing delok itu yo. ya kan ijazah sarjana ya kan semata bukan karena setiap ijazahnya tinggi pasti kerja enggak kan. Nah, selama nggak dibukain rezeki itu ya susah. Iya. Berarti berdoanya bukakan rezekinya gitu. Iya, bukan rezekinya. Bahkan sampai saat ini hampir tiap hari saya nggak pernah lupa. Sampai utang 300 juta akun pada itu jadi tanah alam. Lucu itu. Itu pertama ngimpi duit. Kalau ngimpi ya itu ngimpi bapak sadar. Hampir itu uang sekarung. Duit sekarung. Wah, gitu. Mustahil lah. Walaupun dunia enggak katanya serba mungkin lah, nggak mungkin wis nek mudem mati bantah terus sama saya. Saya bantah terus. Tapi alhamdulillah ternyata jawab bahwa yang sesuatu yang nggak mungkin bisa jalan, kebunnya dilewati jalan tol. Diganti. Aduh, kalau enggak itu ya memang berarti caranya Allah itu pasti, cuman kita kadang harus sabar menanti, nggak sabar gitu. Sehingga kadang-kadang kita bikin pusing kan kurang sabar menanti. Kan Allah itu kan nggak bisa kita paksa. Ya sekehendaknya. Iya. Tinggal keikhlasan kita, wes ikhlas. Rati kayak iya ikhlas kayak alhamdulillah kan ngomong kasarnya. Terus jangan kita ukur, pokoknya kalau udah kayak gini harus enggak. Semua segala sesuatunya tak serahkannya dia. Iya. Saya mutlak tak serahkan. Ujinya diserahkan. Tapi perjalanan ini ternyata sudah saya pelajari dari dulu. Bujang, cuman iya, waktu sampai tani, makanya gue gak waktu wis mati uripku gak bukan karena setan. Mati uripku kalau saya mata takdirnya di sini mati. Ternyata Pak ternyata bermain hati itu sebenarnya dari awal hanya saya nggak memahami. Ini nggak peka, nggak memahami. Nggak memahami ternyata setiap minggu bulan melakukan hal yang menurut ya, semua terserahkan. Jadi ke awalnya kan pas menunggu tok iya. Biarnya ngono. Iya, kondisi pas atau weton. Bukan setiap saat ke Allah itu enggak. Itu setelah kenal sama ya. Iya. Selalu kenal Allah itu 24 jam. Iya. Itu setelah belakangan. Awalnya ya enggak dalam kondisi
terpaksa pasti hanya laksanakan yang di atas. Awalnya umum, terus setelah ke dalam belajar sendiri, mengajari diri, ya setiap saat, setiap waktu selalu ke Allah. Dan mengkait-kaitkan semuanya Allah. Kerjaan kayak duit, kayak tenaga, kayak pikiran, kayak waktu, semuanya dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Nah itu indahnya lagi mengobrol dengan Bahkan ya Mas, sampai seniorku, kerja ini, Kang Mas Sigit, kerja ini ya, Mas Tato, Mas Ngak. kerja ini, gak kena ini minggir ya. Oh, jika nggak kau berikan petunjuk ya Allah, mustahil. Itu sampai sekarang. Beneran ya ketemu ya? Alhamdulillah. Iya memang semua masalah dikaitkan dengan Gusti Allah, dengan Tuhan. Ampar itu semua mustahil ya Allah, benar petunjuk. Makanya kadang-kadang kan kita kan bahasanya ya banyak orang ngomong, bukan saya sendiri, iso nyanyi, iso gerak, iso belajar dalam hal ini kan otot iso ini belajar diri otot. Sejatinya sebenarnya digerakkan Gusti Allah. Menciptakan seluruh pabrik yang diketawain ya Pak. Ngomong sing sholatin bengkek-bengkek. Minta nah Pertama sholat. Pertama sholat. waktu meeting itu saya ngomong, saya yakin semua sebelum berangkat kerja berdoa lah. Waktu ngomong doa. Nah saya digertak itu. Ya udah jangan berdoa. Pasti kita saya pimpin. Digerak putih. Doa SH kan gua. Orang kan kiai-kiai pada heran. Masuk sedikit bisa ndonga gitu. Ya udah kaget apa ya, kaget. makanya diledeki. Ya udah Mas kita yang beda. Iya saya mimpin enggak masalah. Tunggu tak aku Kaget. tapi tetap saya tuh doanya SH. Iya iya. Malah beda untuk agama dan keyakinan masing-masing. Enggak mungkin mau-mau Arab aku ra iso. Loh, Iya benar. kan lah bisanya kan itu. Iya iya iya. Doa SH paling simpel. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Selesai. Itu dan semua agama bisa masuk. Sama. Dan kebetulan di pabrik itu kan pabriknya Cina. Jadi yang masuk malah itu. Gitu. Sampai sekarang semua Harus kerja berdoa dulu. pasti nggak ada yang nggak. Tadinya belum ada ya. Nggak ada. Jadi salah satu yang merubah jenengan. Saya. Dan saya kan udah bilang dulu, Mas, jenengan kan dulu kan pimpinan rogo. Ngono yang ngomong. Tapi mulai saat ini jenengan pimpinan batin. Itu bener. Kalau dia diledek ya apa-apa. Nah, saya itu bahkan, tapi saya tetap soal kalau mimpin doa dikira takut. Enggak. Gue mau mimpin doa tenang gue, gak ada masalah. Giliran berdoa tenanan semua nyimak. Berdoa masing-masing gitu. Siapa yang mau protes? Enggak ada. Enggak ada. Ayo gue, dikira apa moco-moco, karap ya orang, malah mau guyu kan. Aku ora iso. Marilah kita sebelum mulai bekerja berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dalam kerja nanti selalu juga kemudahan, keselamatan dan lancar. Berdoa mulai. Laket kabeh. Ayo. Mbok lawan aku wis menjadi mikir. Ayo aku mau doa. Ternyata benar juga itu. Waktu kecil kita SD juga pernah diajarin kayak gitu. Ngampurancang gitu. Berdoa mulai kemarin masing-masing mulai. Saya kira enak gitu. Sing ngampurancang iso enak. Iya. Berdoa mulai kamar masing-masing. Terus lama berdoa selesai. Ya, poinnya itu setelah ngobrol-ngobrol itu yang saya rasakan ketenangan jiwa dan hati saya. Ketenangan batin. Dulunya belum menemukan ketenangan batin. Enggak pernah. Karena main pikiran. Iya. Terus setelah belajar dalam, belajar hati, menemukan ketenangan batin dan selalu tenang. Ya. Maaf saudaraku dimanapun yang berada, Video menggurui atau menasihati, ini hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman dengan Mas Ngak atau Mas Sigit. Kalau saya bilang ini Kiai Tato, awalnya gambarnya kayak tatonya wes lawak lucu boy. Just cuman ngobrol ringan, tapi memotivasi beliaunya dulu preman kampung rambutan dulu. Sekarang menemukan ketenangan karena belajar mendekatkan diri sama Allah. Sekali lagi bukan menggurui atau menasihati. Ini hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman. Kenalkan saudaraku ini yang paling saya cintai saudaraku ya saat ini.
yang lain juga sama dicintai juga. Tapi kenapa saya sama beliau, karena kadang ada apa-apa itu karena dekat, tempatnya ya dekat, hubungannya dekat. Kalau ada apa-apa saya selalu minta warah, atau bahasanya saya dari beliau dilalahi ya pas-pas gitu. Salam rahayu dulu session pertama. Mantap mas.